ahad, ahad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka segala sisa-sisa hijab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pencerahan dalam batin kita makin terpupuk mendalam, membesar, dan lebih jernih kita melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dalam merdiah ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai hidup ini dengan kelembutan Allah di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Fathur Rabbani mengisahkan bagaimana kita melakukan tasyarruf dalam beragama. Tasyarruf artinya bagaimana kita melakukan hubungan antar manusia itu berdasarkan hidup beragama kita, mengiring hidup ini. Kemudian beliau berkata lagi, man la yuwafiqil qadar, man la yuwafiqul qadar la yurafiq wa la yuwafiq. Orang-orang yang tidak bisa berserasi dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, la yurafiq, maka orang itu tidak bisa menyelami, mengenali tentang takdir itu sendiri. Wala yuwafiq, pastilah dia tidak akan serasi dalam hidupnya. Hidupnya menjadi sempit, ma'isyatan danka, seperti firman Allah, man lam an dzikri rahman nuqayyid lahu syaiton fahuwa qarin. Barang siapa yang lupa kepada Tuhan yang Rahman, maka baginya Allah menyerahkan kepadanya setan menjadi teman-temannya. Tentu kehidupan dan langkah setan itu tidak kita inginkan dalam hidup ini. Namun lubang itu terbuka besar, bersama setan itu terbuka besar bagi kehidupan kita dan hidup kita, bila kita tidak bisa berserasi dengan takdir. Karena orang-orang yang tidak bisa berserasi dengan takdir, disitulah tempat bagi setan untuk menggodanya. Man lam yardo bil aqdiyah wala yardo anhu. Siapa saja yang tidak bisa ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan ini, la yardo anhu, tidak mungkin dia bisa menerima ketetapan itu sendiri. Maka yang dipentingkan di dalam hati kita ialah bukan sekedar percaya takdir itu ada, bukan sekedar mengimani rukun iman yang keenam itu ada, tetapi di dalam kehidupan kita ini bagaimana kita menyelami takdir itu, mempercayainya demi mempercayainya. Ada beberapa kelompok di dalam Islam, masyarakat muslim yang masih tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka mengklaim juga orang-orang yang percaya takdir dianggap mereka adalah orang-orang yang hidupnya, yang sifatnya berterlalu mengandalkan Tuhan atau terlalu fatalis, hidup seolah-olah berserah diri kepada kehidupan ini. Maka orang-orang itu menurut mereka akan digilas oleh zaman. Maka tentu kita akan menjawab, maksud daripada syekh ini adalah mempercayai takdir, menyelaminya, berselaras dengan takdir, agar jiwa kita tetap dalam ketaatan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kepercayaan terhadap takdir itu
bagian daripada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat yang tertinggi di bawah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahasa lain level yang keenam. Jadi bagian ini sangat penting untuk dipahami. Karena itu Syekh mengulang-ulang supaya kita serasi dengan takdir dalam hidup ini. Bagaimana kita belajar untuk menanggapi hidup ini, menjawab hidup ini dengan ketukan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tahun ini mungkin kita tidak panen raya di kebun kita, di sawah-sawah kita mungkin diserang oleh hama wirang atau beberapa keadaan, kita perlu menanggapi sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak melihat lagi penyebab-penyebab yang bersifat zahir, tetap kita lihat. Namun kita menyadari semua yang kita usahakan ini tidak akan berbeda, tidak akan bisa melawan daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasakan hidup kita ini menderita, penuh penderitaan demi penderitaan, musibah berganti dengan musibah yang lain, seolah-olah tidak ada kesenangan yang kita dapatkan di dunia ini, tetap saja kita menyadari semua itu ada ketentuan, ada kehendak Allah yang berkuasa atas diri kita. Bukan berarti kita tidak melawan, berusaha untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang mudah dan aman. Kita juga berusaha melakukan, karena kita sadar usaha yang kita lakukan juga bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua hal kehidupan ini, dalam semua lini, senang dan susah, di bawah kendali daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam ya'ti la yuta. Siapa yang tidak bisa memberi, maka dia tidak diberi. Orang-orang yang tidak bisa berkehidupan menolong orang lain, berarti dia yakin hidupnya tidak bisa atau tidak menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kepercayaan takdir ini kita menolong orang lain, kita membantu seberapa kita bisa. Kita tidak mungkin memaksakan kehendak kita melampaui batas kita. Karena itu kita melakukan sebisa kita tanpa harus kita melawan di balik tirai-tirai takdir Allah yang maha kuasa. Bagaimana bisa? Mungkin ada orang tuanya yang meninggal jauh di negeri seberang, melewatinya harus melewati pesawat. Si anak itu tidak punya uang, ketika itu dia berhutang, kemudian dia berusaha mendatangi orang tuanya yang meninggal dunia itu. Pada saat di sana, sampai di sana, di tempat itu, ternyata orang tuanya sudah dikuburkan karena mungkin lambat dia melakukan. Maka saat itu dia menyadari bahwa ikhtiarnya belum bisa menembus kehendak Allah atas kenyataan itu. Seperti juga seorang tua yang berusaha mencari penghidupan, susah lelah, mungkin subuh hari sudah keluar dari rumah, dia tidak bisa juga mengalahkan kemiskinan yang terjadi pada dirinya. Siapa sih orangnya di dunia ini yang pingin miskin? Terasa benar saat itu bahwa kekuasaan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya jahil, turidu taghayyara wa tabaddala ma turidu anta ilahun sanun turidu annallaha ta'ala yuwaffiquka haja bil aksi. Wahai orang-orang yang bodoh, wahai orang-orang yang jahil, turidu, engkau menghendaki, taghayyara, merubah hidupmu. Sudah engkau lakukan kan? Watabaddala, mungkin mengganti dari kesusahan menjadi kesenangan, sudah engkau lakukan kan? Tapi jangan terlalu obsesi, jangan terlalu melampaui batas sehingga engkau lupa ada yang maha kuasa menentukan dirimu. Lalu engkau masih mengejarnya habis-habisan. Ma turidu anta ilahun sani,
Apakah engkau ingin menjadi Tuhan kedua selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat itu engkau seolah-olah ingin berkuasa dalam kehidupan ini. Artinya apa yang dikehendaki pasti terjadi. Nyatanya tidak semua yang engkau kehendaki akan terjadi. Turidu anallah, Allah menghendaki kepadamu, yuwaffiquka hajabil aksi, untuk mengenali, menyelarasi ketentuan kehendak Allah bil aksi, agar engkau sadar dirimu. Nah, ini orang mengenal diri, bahwa dirimu itu lemah, dirimu itu bila haula wala quwata, dirimu itu tidak ada daya dan kekuatan sebenarnya. Selama ini yang engkau usahakan itu adalah memang kekuatan Allah, bukan kekuatanmu, tapi kekuatan yang Allah titipkan pada dirimu itu sendiri tidak mencukupi seringkali sesuai dengan kehendak dirimu sendiri. Subhanallah. Terakhir dalam kitab Qalyubi, Imam Qalyubi mengisahkan satu lil faidah daripada Imam Qurtubi, al-mu'aqqibatu isruna mulkan ma'akulli adami. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar Imam Qurtubi, bahwa manusia itu bahkan ada 20 orang malaikat yang menggiringi manusia dalam hidupnya. 20 orang. Jadi kita ini punya malaikat yang melindungi kita, diutus dari langit oleh Allah untuk menggiringi kita. Kalau orang Banjar bahari tambuni kah? Saudara 7 kah? Saudara apa? Saudara apa? Saudara 4 lah, ada saudara apalah. Itu bahasa-bahasa adat. Tapi bahasa agama ada 20 malaikat yang menggiring kita. Yahfazunahu, mereka melindungi kita semua di sini. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah. Wa ma min jara'in alal ardi, ketahuilah tidak ada jara'in alal ardi, padi-padi yang di sawah di muka bumi ini, wala samar, tidak ada buah-buahan, min samarin, dari suatu buah-buahan, alal asjari, yang jatuh dari pohon, atau yang masih bertengger di pohonnya, buah ranum indah, buah mangga misalnya, wala habbatin fi zulumatil ardi, atau benih-benih yang masih di dalam tanah. Apa tuh benih di dalam tanah lah, dikumul orang, dimasukkan orang benih-benih, atau benih-benih yang kita tidak tahu nanti tumbuh dia sendiri, anak pohon mangga mungkin, atau apa saja. Illa alaiha, kecuali di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, haja rizkun pulan bin pulan. Nah, sudah tertulis di sana kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu tertulis nama pulan bin pulan, rezeki si pulan bin pulan, sudah. Subhan. Maka inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kenapa manusia bisa gagal dalam usaha dan upayanya, karena rezeki itu sudah ada tertulis, ditulis Allah untuk pulan bin pulan, bukan kita. Adapun kadang-kadang ada rezeki kita dapatkan yang kita tidak susah payah mengejarnya, kita mendapatkannya. Subhanallah, ini luar biasa. Ya, nah, jadi ada takdirnya dalam hidup kita ini, kita harus sadari itu. Palui didatangi garbus, palui didatangi garbus lah, lu pakai sahabat lui, kenapa aja palui? Anak kamu lo ya, anak ikam, anak kamu lo ya, main judi, no, ini kacau anak, nanti kita bila datang, puacap aja palui, wah, datang si anak ini, anak palui, berdiri di tengah matahari aja palui, wah, ambil dipukul palui, main judi lah, sekarang beranilah aja. Takdir juga bahaya Pak. Palui takdir. Makin mendengar takdir makin dipukul palui. Ini takdir juga pemukul ini juga palui. Habis itu besoknya awas lagi kalau main judi lagi. 2 kali lipat hukumannya dari hari ini. Udah selesai hukuman.
Besok hari lagi ada lagi berita, sekalinya anaknya main judi lagi. Nah, ini main judi ini memang susah lah dilawan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Main judi lah. Jadi Johan datang. alhamdulillah. Johan datang. Nggih, alhamdulillah. Dicari Habib. Nanti gue nah. Jadi apa tadi sampai di mana tadi? Terusakan kisahnya. Apa tadi? Oh, hari kedua datang si anaknya pulang main judi. Sini aja Pak Loy. Main judi lagi. Berdiri di atas di muka di tengah kertak, di tengah apa? Di tengah rumah, hari panas. Diri aja Pak Loy. Hendak dipukul dipukul Pak Loy lagi kan kayak kedua ini ajabnya 2 kali lipat dari kemarin ya Pak Loy. Jadi jar si anak pas anak dipukul, tunggu dulu Bah Jar. Hari ini Bah menang Bang main judi ulun Bah Jar. Ada jadi Pak Loy. Udah jadi mukul Pak Loy. Berapa aja Pak Loy? Nasib juga lah. Nah, ya lah. Nah, apa hubungannya dengan takdir? Takdir ini bukan soal selera hati kita. Tadi Pak Loy kan soal selera lah. Main judi marah kepada anaknya karena dianggapnya main judinya kalah. Begitu anaknya menang, nah alhamdulillah aja Pak Loy lah. Nah, ya lah. Nah, ini berdasarkan nafsu, bukan begitu memahami takdir. Takdir tidak dipahami secara nafsu tadi. Takdir dipahami keselarasan hati kita, mengenal alam semesta ini, memandang suhudul alam. Suhud alam ini adalah suhudul qudrah, memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di alam ini sejengkal pun tidak kecuali adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita berserasi dengan kenyataan itu? Subhanallah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang suhud, selalu baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.